Selamat pagi sahabat YouTube. Pada pagi hari ini kita akan mengungkap sejarah Keraton Surakarta Diningrat. Pada pagi hari ini kita sudah berada di komplek Keraton Surakarta Diningrat. Sebagai narasumber saya perkenalkan Sentono Dalem Keraton Surakarta Diningrat, Raden Mas Panji Restu Budi Setiawan. Oke, kita mulai saja langsung. Menurut saya Mas Restu, pada pagi hari ini saya akan bertanya sejarah Keraton Surakarta Diningrat, dimulai dari awal berdirinya Keraton Surakarta ini, kenapa kok bisa di tempat sini, dan raja pertama yang ada di sini itu siapa sampai dengan yang ke-13. Iya, iya. Kalau menurut sejarah berdirinya Keraton Surakarta Diningrat itu pertama kali didirikan oleh Sinun Pakubono II. Pada waktu itu Sinun Pakubono II itu berada di Kartosuro, kedatonya berada di Kartosuro, itu rusak karena adanya geger patunan, yang kemudian beliau terpaksa meninggalkan keraton sampai ke Tanah Ponorogo. Di samping itu beliau juga membuat sebuah kekuatan untuk kembali menggempur keraton yang pada waktu itu sudah dikuasai oleh musuh. Dan ketika beliau sampai atau kembali di Keraton Kartosuro, keraton itu keadaannya sudah rusak begitu. Dengan adanya keraton yang rusak itu, dalam kepercayaan Jawa bahwa keraton yang sudah rusak itu adalah keraton yang sudah tidak layak lagi untuk ditempati, atau wahyunya itu sudah uncat begitu lah. Disitulah Sinun Pakubono II itu memerintahkan kepada beberapa abdi dalem pada punggawa keraton untuk mencari tanah atau tempat yang tepat untuk digunakan sebagai kerajaan pengganti. Nah, diantaranya yang diutus adalah Tumenggung Hanggawongsо, Tumenggung Tirtowibuna, Kyai Khalifah Buyut, Kyai Ngabei Yasadipura, dan beberapa yang lainnya. Lah, di situ dipilihlah ada 3 opsi. Yang pertama adalah di Kadipolo. Kadipolo itu berada di daerah Sriwedari. Kemudian yang kedua adalah di Desa Sonosewu di sebelah timur sana. Kemudian yang ketiga adalah di Desa Solo. Menurut jongko atau ramalan dari para ahli nujum keraton yang pada waktu itu diutus oleh Sinuwun, bahwa yang pertama kali di Desa Kadipolo itu diramalkan kerajaan itu akan makmur. Kerajaan Mataram itu akan makmur, tapi umurnya itu tidak lama. Ya, hanya sekitar 80 tahun kalau tidak salah. Kemudian di Kadipolo, di Sonosewu itu diramalkan negara itu akan makmur, tapi keyakinan penduduk atau warganya itu akan pada keyakinan lama, keyakinan Buddha, Hindu gitu. Kemudian yang ketiga adalah opsi ketiga adalah keraton yang sekarang ini, yaitu di Desa Solo. Di Desa Solo ini desanya itu tidak begitu baik secara geografis karena berawa-rawa, begitu becek. Tapi di sini nanti diramalkan bahwa kerajaan Mataram itu nanti akan berlangsung, akan lestari sampai 200 tahun. Lah, di situ menjadi sebuah pilihan, karena kerajaan Jawa itu tidak ada yang umurnya sampai 200 tahun. Kerajaan Majapahit itu saja yang kekuasaannya itu meliputi seluruh Nuswantara, kemudian konon sampai Selandia Baru, sampai Sri Lanka, sampai ke Filipina itu hanya 156 tahun. Demak itu sekitar 60 tahun, Pajang itu sekitar 30 tahun. Lah, ini kok ibu kota baru ini kok sampai 200 tahun. Nah, begitu. Kemudian dipindahkanlah oleh Sinuwun, didirikan kerajaan di desa tersebut. Karena dulu berupa rawa-rawa itu perlu ditutup, Mas. Ditutup ya. Itu dengan kayu jati. Itu para bupati-bupati Monco Nagarinya keraton itu dulu kajibah misungsung kayu jati sesuai dengan ketentuan. Mulu pametune kabupaten itu berapa lah, itu diukur untuk memberikan pisungsung kayu jati itu untuk menutup sinilah. Di dalam
eh, cerita folklore, tapi juga folklore ini juga sudah ada catatan tertulisnya bahwa ketika membuat Keraton Surakarta Hadiningrat itu dulu ada satu sumber di rawa itu yang tidak mau mampet begitu. Ketika sudah ditutup semua, ada satu sumber yang tidak mau mampet begitulah. Sumber yang tidak mau mampet ini adalah sumber yang sekarang berada di daerah Kedung Lumbu. Nah, di situ Sinuwun sendiri yang kemudian turun tangan. Pakubono II dari Kartosuro turun ke lapangan, ke tempat lokasi pembangunan keraton itu. Sinuwun lenggah mendapatkan wisik bahwa di situ harus diparingi srono agar kejadian itu tidak sumber air itu tidak keluar terus bisa mampet. Itu apa? Itulah karena apa? Keluarnya sumber air itu dibarengi dengan keluarnya hewan-hewan laut, Mas. Ada gereh layur, ada ya pokoknya hewan-hewan laut. Kan sangat mengherankan sekali itu. Sinuwun kemudian bermeditasi mendapatkan wisik atau wangsit atau dawuh dari Sang Pencipta, dari Tuhan, bahwa di situ harus diserangani satu gong Kyai Sekar Delima, kemudian sirahing Kledek, kemudian rono lumbu. Nah, sirah Kledek itu bukan lantas lambang kepalanya ledek yang dipenggal kemudian dijadikan tumbal, tapi itu adalah uang sekian ribu ringgit yang digunakan untuk menebus desa Solo ini. Jadi Sinuwun itu membangun desa Solo ini bukan lantas desa Solo ini diminta atau diambil secara paksa, itu tidak, Mas. Itu dibeli oleh Sinuwun Pakubono II itu dengan harga sekian ringgit, dan yang dipekerjakan di sini adalah salah satu mereka itu orang-orang yang berdukuh di situ, yang bermukim di situ. Mereka dipekerjakan di sini, dan ketika desa itu sudah menjadi negara, mereka itu diangkat menjadi pegawai negara begitu. Jadi mereka dimuliakan, tidak lantas itu dusun itu secara semena-mena diminta digunakan untuk kerajaan, itu tidak. Itu sudah dibeli oleh Sinuwun Pakubono II dengan uang yang difasmitokan dalam fasmito itu tadi, ya sirah Kledek itulah. Kemudian roning lumbu, maka di sana disebut sebagai Kedung Lumbu. Itulah mitologi terjadinya desa tersebut menjadi sebuah kerajaan itu sebenarnya kalau ditarik benang merah itu ada sebuah alur cerita folklore yang beredar di masyarakat dusun Solo kala itu, Mas. Dulu ada sebuah mitologi yang beredar itu begini. Suatu ketika di kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijoyo itu memiliki sebuah punggawa tumenggung yang bernama Kyai Tumenggung Mayang. Kyai Tumenggung Mayang ini punya putra yang sangat tampan, dan ketampanannya ini menjadi gandrungan para putri-putri di kerajaan itulah. Disitulah putri dari Pajang itu kemudian Pangeran Pabilan, putra Tumenggung Mayang itu tadi sudah mencapai titik kenakalan yang sangat tinggi, sehingga Raden Tumenggung Mayang, penggawa kerajaan Pajang sebagai ayahnya itu sudah sangat malu. Dia mau menasehati juga sudah tidak bisa, dan akhirnya Tumenggung Mayang ini mencari solusi yang sangat tidak diduga. Karena ini adalah beban, anak sudah dididik kok tidak bisa, sekarang ditambah yen kowe bener-bener lanang tenan mbok njajal, ora kok mung nakali ndemeni wanita-wanita ing negara Pajang. Njajal yen wani sekaring kedaton Pajang apa wani tekan ana ing kaputren. Gitulah. Si anak tadi menjawab, "Kenapa nggih saged to Kanjeng Rama? Karena posisinya di dalam keraton. Bagaimana saya mau
menyusup ke dalam keraton, sementara di Keputren itu juga temboknya Baluwati juga tinggi. Tak paringnya ajian oleh konon si anak ini Pak Raden Pabelan diparingi ajian oleh Kang Romonya ketika tembok itu ditabok menjadi rendah, dan ketika ditabok kembali ketika sudah melangkah ke dalam menjadi tinggi kembali lah. Konon ajian itu dipakai oleh Raden Pabelan masuk ke dalam Keputren, tembok keraton ditabok menjadi rendah dan dia masuk dan ditabok lagi menjadi tinggi. Di situlah ada prajurit Pajang yang mengetahui ketika digerebek dan dia tidak mau melarikan diri dari Keputren, tembok itu ditobak tabok berkali-kali sudah nggak mau turun, begitulah. Akhirnya tertangkap dan si anak tadi Raden Pabelan tadi ini kemudian dipatrati hukuman. Namanya dalam serat Sri Radio Laksono itu hukuman kawesiasat. Hukuman kawesiasat itu ya hukuman kisos kalau dalam apa namanya hukum Islam, begitulah. Ketika itu dihukum, kemudian mayat itu tadi dialirkan ke sungai yang namanya Kali Pepe itu. Lah, ketika sampai di wilayah Desa Solo, karena dulu Kali Pepe itu juga melintasi Desa Solo itu mayat itu tersangkut oleh Kiai Solo yang pada waktu itu berdukuh di Desa Solo ini, Kiai Solo I itu dialirkan. Taginya kok sudah berada di situ lagi, kemudian dialirkan lagi biar mengalir, kok taginya sampai di situ lagi, dan Kiai Solo ini tadi mendapatkan ilham, mendapatkan apa? Wisik atau diperimpeni dalam bahasa Jawa. Kiai, mbok menawi panjenengan menika kersa ngreksa punarpa kula, mboten dipun sia-siaaken. Mangke tembene wingking dusun Solo menika dados negari ingkang reja. Lah, adanya wisik itu kemudian jasad yang tadi dihanyutkan tadi diambil dan dimakamkan secara layak. Yang sekarang makamnya itu berada di belakang benteng Trade Center itu ada makam kecil, ada tungkuknya itu adalah makamnya Raden Pabelan itu yang dikenal dengan Batangan atau makamnya Kiai Batang, karena dulu di situ terkenalnya Kiai Batang begitu. Nah, di situ dimakamkan, kemudian berapa puluh tahun, berapa ratus tahun setelah kejadian itu, yang menjadi kiai atau menjadi kepala di Desa Solo itu sudah cucunya Kiai Solo I itu, yang sekarang yang pada waktu itu sudah Kiai Solo III, itu menceritakan pada Sinun Pakubono II dulu ada folklore seperti ini, keramatnya Kiai Batang itu seperti ini, itulah. Konon katanya pada waktu itu makam di Batangan itu selama berhari-hari memancarkan sinar dari makam Raden Pabelan itulah. Itu yang menjadikan folklore masyarakat dusun Solo yang yakin bahwa desanya itu nantinya akan menjadi negara lah. Itu terjawabnya sudah ketika zaman Pakubono II itu. Jadi selangnya dari Pajang ke Surakarta itu sudah berapa puluh tahun saja begitu. Itulah sekelumit sejarah berdirinya dari Kartosuro ke Surakarta itu seperti itu. Ya, mungkin itu ada lagi yang mungkin ditanyakan seputar sejarah Mataram dan berdirinya keraton ini. Keraton Mataram setelah dari Kota Gede kemudian ke Plaret, kemudian Kartosuro, kemudian ke Surakarta Hadiningrat, itu masih bernama Mataram, kemudian dipecah menjadi dua. Nah, keraton itu kenapa kok bisa kembar antara Keraton Surakarta Kasunanan kali Kasultanan itu saged kembar itu napa arsiteknya sami napa pripun? Oh, dalam artian secara wujud fisik ya. Secara wujud fisik itu seperti ini. Saya memperoleh beberapa referensi. Keraton Kejawen atau Projo di tanah Jawa ini ada unsur-unsur yang harus dipenuhi dari segi fisik.
bangunan. Keraton itu harus memiliki alun-alun, keraton itu harus memiliki ringin kurung, keraton itu harus memiliki bangsal pengerawit, keraton itu harus memiliki setinggil, keraton itu harus memiliki kompleks inti keraton atau dalam ageng. Kemudian keraton itu harus memiliki bangsal naneng. Kemudian keraton harus memiliki alun-alun. Nah, itu keraton Surakarta, keraton Yogyakarta, dan keraton-keraton sebelumnya itu semua seperti itu. Di Demak, di Pajang, di Majapahit itu punya unsur-unsur yang inti adalah itulah. Sedangkan bangunan-bangunan yang lainnya itu menyesuaikan kebutuhan begitu Mas. Tapi unsur-unsur inti keraton itu ada ringin kurung, ada alun-alun, ada setinggil, ada bangsal pengerawit, ada kompleks inti keraton, ada dalam ageng, itu semua pakem begitu. Kalau tidak memenuhi kriteria itu tidak bisa dikatakan sebuah keraton. Ya seperti ada keraton-keraton yang baru-baru muncul ini. Nah itu bagaimana kita bisa mengamini sebagai sebuah keraton? Secara fisik saja sudah tidak merepresentasikan itu sebuah kerajaan, keraton begitulah. Itu kalau sejarah berdirinya Keraton Surakarta dan Yogyakarta itu lebih duluan Surakarta. Karena Surakarta itu Pakubuwono kedua memindahkan Mataram asli. Itu jadi Lajer Mataram ya, dari Kota Gede, kemudian Pleret, kemudian Kartosuro, kemudian Surakarta itu kan satu garis lajer ini lah. Kemudian kalau Yogyakarta itu kan lahirnya setelah Pakubuwono ketiga dengan adanya Prajanjen Giyanti itu. Nah, perbedaannya adalah Surakarta ini tetap masih menggunakan asmo run tumurun dari leluhur pendahulunya yaitu Susuhunan sampai sekarang Sinuwun sandak sampai dalam ingkang Sinuwun kan Sunan Pakubuwono Senopati Ngalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo ke-13 ini masih lestari ngagem asmo Susuhunan karena apa? Ini adalah Lajer Mataram. Kalau di Yogyakarta itu kemudian Pangeran Mangkubumi Jumeneng Sultan pertama kali adalah Sinuwun Kabanaran, Susuhunan Kabanaran. Kemudian setelah Jumeneng di Ngayogyakarta diningrat, baru bergelar Hamengkubuwono itu Sultan. Asmo dalem adalah Sultan, kalau di sini Susuhunan gitu. Itu yang melatar belakangi perbedaan itu adalah satu sejarah, kemudian juga Susuhunan di Surakarta ini tidak memakai asmo Khalifatullah juga. Kalau di Jogja itu memakai asmo Khalifatullah di belakangnya. Kalau di Surakarta tidak memakai asmo Khalifatullah itu karena di sini adalah Sinuwun itu adalah negara yang merdeka. Mataram, Surakarta Dinasti adalah yang negara yang merdeka. Artinya kerajaan di Surakarta ini tidak di bawah tekanan atau tidak di bawah panji negara manapun begitu, bukan termasuk kepanjangan tangan dari kekhalifahan yang berada di wilayah Timur Tengah. Namun hubungan bilateral, hubungan antara Surakarta dengan mancanegara, dengan kekhalifahan yang ada di Turki, yang ada di Arab, kerajaan yang ada di Arab, yang ada di wilayah-wilayah yang lain itu tetap berjalan. Itu artinya Surakarta itu tidak merupakan negara jajahan atau negara bagian. Ya. Saya kira cukup Mas Restu. Nanti kita bisa lanjut lagi mengenai sejarah ini berkelanjutan juga. Siap. Perjalanan Keraton Surakarta hingga Raja sekarang. Jadi untuk sejarah berdirinya keraton saya kira cukup sampai di sini. Paling tidak bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman YouTube, kepada siapa saja tentang sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat dengan sumber Sentono Keraton Surakarta Hadiningrat, masih kerangkat keraton yang kalau menurut penelitian orang kualitatif sumber ini cukup valid, sekitar 70% sampai 80% tingkat kevalidannya benar. Demikian Sobat YouTube, sampai ketemu di lain kesempatan.